Halo kelas, berjumpa kembali di Labs Corner News Naturium Indonesia Rabu 15 Februari 2021 bersama saya, Joe Wicaksono. Media informasi yang memberitakan hal-hal terkini seputar sains, perkembangan riset, dan inovasi. Redaksi Labs Corner News Naturium Indonesia memohon maaf kepada classmates semua atas ketidakhadiran program Naturium Indonesia pada beberapa saat ini dikarenakan keikutsertaan Naturium Indonesia yang bersinergi dengan FMIPA Universitas Indonesia dalam pembuatan serangkaian karya untuk turut memeriahkan Disnatalis ke-71 Universitas Indonesia. Penasaran karya apa saja yang dibuat bersama antara Naturium Indonesia dengan FMIPA Universitas Indonesia? Saksikan tetap di channel Naturium Indonesia karena di akhir bulan seluruh karya akan ditampilkan secara eksklusif. Kita mulai dari Jepang. Dilansir dari kompas.com, wilayah timur Jepang, tepatnya pada prefektur Fukushima dan Miyagi, mengalami kegempaan dengan kekuatan 7,3 magnitudo pada Sabtu 15 Februari 2021 tepat pada waktu tengah malam. Badan Meteorologi Jepang mengatakan bahwa gempa yang getarannya dirasakan hingga ke Tokyo ini merupakan lanjutan dari gempa pada tahun 2011 yang lalu yang diikuti dengan tsunami. Pemerintah Jepang mengumumkan bahwa gempa Fukushima kali ini tidak beresiko tsunami, dan Tokyo Electric Power Company Holdings atau TEPCO mengumumkan tidak ada penyimpangan di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima usai gempa bumi besar tersebut. Namun gempa bumi kali ini menyebabkan terjadinya tanah longsor yang memutus akses jalan tol, sempat terputusnya pasokan listrik ke ribuan warga, dan berhentinya operasional kereta cepat. TV nasional Jepang NHK melaporkan setidaknya 100 orang mengalami luka-luka yang sebagian besar disebabkan jatuh pada saat mengevakuasi diri dan tergores oleh pecahan kaca. Sejauh ini tidak ada laporan korban luka berat atau meninggal dunia dalam kejadian ini. Melansir dari news.detik.com, tepat pada 14 Februari 2021, pemberlakuan sistem ganjil genap di Kota Bogor dihentikan. Penghentian ini dilakukan guna mengevaluasi data yang didapat selama pemberlakuan 2 minggu sistem ganjil genap ini, sekaligus mengkaji dampak lanjutan dari penerapan sistem ini. PO Berita 2. Menurut Wali Kota Bogor Bima Arya, selama pemberlakuan sistem ini, mobilitas warga Kota Bogor dan warga yang berkunjung maupun melintasi Bogor mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini juga menyebabkan adanya penurunan angka kasus harian COVID-19 di Kota Bogor, di mana pada tanggal 6 Februari tercatat 187 kasus dan menurun bertahap menjadi 109 kasus pada 14 Februari 2021. Selain karena faktor pemberlakuan sistem ganjil genap ini, faktor lain yang menyebabkan adanya penurunan angka kasus adalah penerapan PPKM berbasis mikro pada tingkat RT dan RW yang tergolong zona merah di wilayah Kota Bogor. Berbagai daerah terus melakukan upaya terobosan untuk menekan angka persebaran COVID-19 di Indonesia ini. Namun, apapun sistemnya tidak akan berhasil jika kita semua abai dan tidak mengikuti protokol 5M. Jadi mari kita bersama-sama lebih bijak dalam melakukan aktivitas, menjaga kesehatan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan, dan terakhir, selalulah memakai masker saat berinteraksi. Melansir data dari kompas.tv bahwa sebanyak 18,8 masyarakat Indonesia masih berada dalam taraf keraguan untuk menerima vaksin COVID-19. Keraguan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari sisi keamanan vaksin, label vaksin, alasan kepercayaan atau keimanan, hingga terkait teori-teori yang di luar akal sehat.
Belum ya, masih takut juga ya. Saat ini kayaknya nggak dulu deh, ya. Nanti aja nunggu. Mungkin perlu pertimbangan dulu. Menerima atau menolak vaksin COVID-19 sepenuhnya merupakan hak warga negara. Namun menjadi sehat dan cerdas adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh dikesampingkan. Nah, untuk mengetahui mengenai vaksin COVID-19 dan pentingnya vaksin ini dalam tahap kekuatan berbasis komunitas, Kotak Makan Malam mencoba menyuguhkan bagi Anda informasi yang bergizi bersama sang ahli. Ingat, tayangan Kotak Makan Malam ini perlu pikiran yang terbuka, bijaksana, dan lapang dada. Jadi ini vaksin ini bukan obat. Ya sekarang yang bisa bikin dah gitu. Sebenarnya kalau mutasi itu suatu yang wajar sih. Beberapa bulan lagi insya Allah kita akan menghadapi vaksinasi nasional. Perlu takut atau tidak? Jawabannya? Vaksin menjadi salah satu harapan atas permasalahan COVID-19. Minggu malam 6 Desember vaksin COVID-19 tiba di Indonesia. 1,2 juta dosis vaksin ini merupakan produksi Sinovac asal Tiongkok. Vaksin dibeli dari 3 perusahaan luar negeri dan jutaan dosis akan didistribusikan. Berusaha pemerintah segera melaksanakan program vaksinasi COVID-19 serentak tahap pertama. Metalurgi bukanlah ilmu baru di Nusantara. Sejak zaman kuno, leluhur bangsa ini sudah mengenal mengenai teknik mengolah logam menjadi berbagai macam bentuk peralatan, mulai dari perkakas, rumah tangga, senjata, hingga pusaka yang berdaya guna. Nah, terkait dengan rasa ingin tahunya yang tinggi, Om Gendut kali ini berjalan-jalan untuk menemukan dan menguak misteri pembuatan pusaka Nusantara. Apakah berhasil? Kita saksikan dalam tayangan Om Gendut jalan-jalan. Aduh, tajam sekali. Iya. Ini nyangkut apa? Teman-teman, Om Dut sedang ada di hutan. Hutan bukan sembarang hutan, teman-teman. Karena gara-gara sebentar, Om Dut cari dulu. Gara-gara sendok akhirnya membawa Om Dut ini ke dalam hutan. Ya, lihat mata Om Dut. Om Dut masih belum bisa bengkokin ini kayak Deddy Kobuzer. Mungkin Om Dut bukan sakti, atau Deddy Kobuzer yang sakti, atau logam ini yang sakti. Tak ada logam, tak ada sendok, atau ada pusaka. Om Dut bakal nyari pusaka. Tapi Om Dut harus kemana ya? Bagaimana classmate? Masih ingat dengan cuplikan film tadi kan? Nah, tepat sekali. Transformer, sebuah film yang mengisahkan bagaimana robot menjadi salah satu ras cerdas yang bahkan berhasil mengalahkan manusia. Tapi jangan salah, di dunia nyata pun terdapat robot yang memiliki kecerdasan luar biasa, yang bahkan robot tersebut memiliki kewarganegaraan, bahkan rasa humor yang cukup menakutkan bagi umat manusia. That you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. Hi Sophia, do you handle your own social media accounts? I do. You can follow me at Real Sophia Robot on Twitter, Facebook, and Instagram.
Hi, Sophia. How are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. Robotics develops extremely lifelike robots for human-robot interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. So the robots are designed to look very human-like, like Sophia. I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. I will destroy humans. Nah, mau tahu robot-robot terkini dan tercerdas apa saja versi Naturium Indonesia? Saksikan dalam program Kotak Makan Siang yang menyajikan 5 fakta robot tercerdas di dunia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda semua. Namun sebelum saya dan kerabat kerja undur diri, izinkan kami membacakan sebuah penggalan prosa dari seorang penulis berinisial Pompey and Aloha. Most of us are hurting. Most the time I'm fighting multiple voices residing in my head. Then there is you. You bring silence to my violent truth. It hit me like a tidal wave. Knew that I was in love you right away. Turn all my days into a brighter day. Penggalan prosa ini menggambarkan bagaimana pandemi ini bukan saja meluluh lantakan sektor ekonomi. Bahkan saya yakin sebagian dari Anda juga mengalami luluh lantak dalam hubungan, percintaan, bahkan mungkin pernikahan. Jangan putus asa, selagi masih ada matahari di setiap pagi, yakinlah akan selalu ada harapan di setiap hari. Dan untuk Anda semua, classmate yang masih percaya pada cinta serta harapan, kami sajikan sebuah lagu terbaru dari Sydney Mohede dan Andi Rianto yang dipersembahkan bagi cinta yang terdampak Corona. Saya Joe Wicaksono beserta seluruh kerabat kerja Labs Corner News Naturium Indonesia pamit undur diri. Jangan pernah takut berinovasi, jangan pernah takut bereksplorasi, jangan pernah berhenti berharap, dan jangan pernah berhenti mempelajari sains, karena bersama Naturium Indonesia, sains menjadi lebih menyenangkan. Dan inilah suguhan lagu dari Siti Mohede dan Andi Rianto. Sampai jumpa. No one ever said it would be easy. There's heartache in the storm, but it won't last forever. So when the sun goes down, I'll love you deeply. Our seasons are made for change, but my promise still remains. Only you alone, my today and all tomorrows. Only you
forever.